Jika kamu pernah disakiti tanpa alasan, video ini bukan hanya untukmu. Video ini adalah cermin, adalah pelukan, dan sekaligus cahaya yang akan membawamu pulang ke dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa dilukai oleh orang yang kamu percaya? Ditinggalkan saat kamu paling butuh dipahami, dikhianati tanpa penjelasan, seolah kamu tak layak diberi alasan. Jika hatimu pernah retak karena seseorang yang bahkan tak menoleh saat kamu runtuh, maka kamu akan menemukan sesuatu di sini. Bukan untuk membalas, tapi untuk bangkit. Karena apa yang menghancurkanmu justru sedang membangunmu. Dan mereka yang menyakitimu tanpa sebab tidak pernah benar-benar menang. Tonton hingga akhir. Karena setiap kalimat dalam perjalanan ini adalah pintu pulang bagi jiwamu yang pernah hilang. Bab 1. Luka tanpa sebab. Bayangkan dirimu berjalan di jalan yang tenang, tanpa niat buruk, tanpa dendam, tanpa prasangka, lalu tiba-tiba, seperti badai datang tanpa awan, seseorang menghantam hatimu dengan luka yang tak kamu mengerti asal-usulnya. Kamu berdiri di tengah reruntuhan emosimu sendiri, bertanya pada udara yang bisu, "Apa salahku?" Tapi jawaban tak pernah datang. Karena memang tak selalu ada logika di balik kejahatan hati manusia. Mereka menyakitimu, bukan karena kamu bersalah, bukan karena kamu layak diperlakukan buruk, tetapi karena di dalam diri mereka ada kekosongan yang memekik. Dan yang tidak mampu mencintai dirinya sendiri, akan selalu menjadikan orang lain sebagai sasaran dari kekacauan dalam jiwanya. Dan hari itu sayangnya, kamu menjadi tempat pelampiasan dari badai yang bukan milikmu. Tapi percayalah, diamnya semesta bukan berarti semesta tidak tahu. Ada hukum yang lebih tinggi dari keadilan manusia, yang mencatat bukan hanya tindakan, tapi niat di baliknya. Dan ketika kamu disakiti tanpa alasan, ketika kamu berdarah dalam senyap, dunia tidak diam begitu saja, karena energi dari luka tulusmu memanggil sesuatu yang lebih besar, pengembalian dalam bentuk yang tidak mereka bayangkan. Sementara kamu mencoba mengerti dan sembuh, mereka yang menyakitimu sedang menanam benih yang akan mereka tuai sendiri. Bukan karena kamu berdoa buruk, bukan karena kamu dendam, tapi karena semesta menyeimbangkan semuanya dengan caranya sendiri. Pelan tapi pasti, dan kehancuran yang mereka bangun untukmu, diam-diam sedang mengitari hidup mereka seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Maka, jangan anggap dirimu lemah karena diam. Jangan sesali air mata yang kamu telan dalam sepi, karena setiap luka yang kamu terima tanpa sebab adalah bukti bahwa kamu cukup kuat untuk tidak berubah menjadi monster seperti mereka. Kamu tidak hancur, kamu sedang dipisahkan, sedang disaring, sedang ditarik ke jalan yang lebih tinggi. Karena semesta tahu, jiwamu terlalu mulia untuk tetap berada di tempat yang tidak lagi pantas untukmu. Bab 2. Ketulusan yang dicabik. Kamu mencintai dengan tulus, bukan karena butuh balasan, bukan pula karena takut sendiri, tapi karena kamu percaya bahwa memberi hati tanpa syarat adalah wujud kekuatan tertinggi dari keberadaan seorang manusia yang utuh. Namun seringkali, justru ketulusan seperti itu dianggap lemah, dianggap bisa dimanfaatkan, dianggap bisa diinjak sesuka hati oleh mereka, yang bahkan belum pernah benar-benar mengerti apa itu kasih yang murni, dan akhirnya kamu pun dilukai oleh tangan yang dulu kamu genggam dengan seluruh kepercayaan. Yang paling menyakitkan bukan hanya karena kamu dikhianati, tapi karena pengkhianatan itu datang dari orang yang kamu lindungi dalam doamu. Orang yang kamu pikir tak akan pernah jadi sebab dari robeknya hatimu. Dan di sanalah kamu sadar bahwa bahkan cinta yang paling suci bisa dicabik oleh mereka yang tak tahu cara menghargai. Bukan karena kamu salah memilih, tapi karena mereka belum pantas menerima apa yang kamu beri. Kamu tidak bodoh karena percaya, kamu tidak lemah karena memberi, kamu hanya sedang diuji. Apakah kamu sanggup tetap menjadi baik ketika yang kamu terima justru keburukan? Apakah kamu sanggup memeluk luka tanpa berubah menjadi orang yang sama seperti mereka? Itulah ujian yang diam-diam diberikan semesta kepada jiwa-jiwa terpilih. Karena tidak semua orang bisa tetap bersih di tengah lumpur penghinaan. Dan ketika kamu merasa kosong karena semua yang kamu bangun dihancurkan, ketika semua perhatianmu dianggap biasa,
bahkan dijadikan senjata untuk melukai balik. Kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang dipisahkan dari sesuatu yang tidak seharusnya tumbuh dalam hidupmu lebih lama. Karena semesta akan selalu menyingkirkan apa yang tidak sejajar dengan kebaikan jiwamu, walau kadang caranya lewat air mata dan perpisahan yang tak masuk akal. Biarkan mereka pergi, biarkan mereka merasa menang sesaat. Karena ketulusan yang mereka injak hari ini adalah sesuatu yang akan mereka cari dengan sia-sia di masa depan. Dan saat itu tiba, kamu tak lagi berada di tempat yang sama, karena jiwamu telah melangkah jauh lebih tinggi, menjadi versi yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih kuat. Bukan karena tidak pernah dilukai, tapi karena kamu tidak pernah membalas dengan cara yang sama. Bab 3. Kesabaran bukan kebobodohan. Dalam dunia yang serba cepat, yang menilai kekuatan dari seberapa keras seseorang bisa membalas, seringkali kesabaran disalahpahami sebagai kelemahan, padahal tidak ada yang lebih sulit daripada menahan amarah ketika kamu mampu melawan, menahan air mata ketika kamu ingin berteriak, dan tetap berdiri dengan kepala tegak ketika hatimu diguncang tanpa henti oleh luka yang terus-menerus dibuka ulang oleh orang yang bahkan tidak merasa bersalah. Kesabaranmu bukan berarti kamu tidak tahu caranya marah, bukan berarti kamu tak bisa membalas, bukan pula karena kamu tidak sadar sedang disakiti. Kesabaran itu justru lahir dari kesadaran paling tinggi, bahwa kamu tidak akan turun ke level yang sama hanya untuk merasa menang. Karena kamu tahu, kemenangan sejati bukan soal membalas, tapi soal mengalahkan sisi gelap dalam dirimu sendiri, agar tidak menjelma menjadi seperti mereka yang menyakitimu. Orang-orang di sekitarmu mungkin tak mengerti kenapa kamu terus diam, kenapa kamu tetap baik bahkan saat diperlakukan tidak adil. Mereka tidak tahu bahwa diam itu bukan menyerah, tapi cara tertinggi dari perlawanan batin yang tak bisa diukur oleh logika kasar. Karena tidak semua pertarungan harus ditangisi di depan orang. Tidak semua luka harus diteriakkan, dan tidak semua balas dendam harus dilakukan dengan tangan. Kesabaran itu seperti air, yang kelihatannya tenang tapi mampu mengikis batu paling keras. Dan kamu dalam diam dan sabarmu sedang mengikis setiap energi buruk yang pernah diarahkan kepadamu. Kamu sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga dari harga diri sementara, yaitu keutuhan jiwamu yang tidak bisa dibeli dengan amarah, yang tidak bisa ditukar dengan dendam, dan yang tidak akan kamu rusak hanya karena orang lain memilih menjadi racun. Akhirnya, dunia akan menyadari bahwa kamu bukan bertahan karena lemah, tapi karena kamu kuat dalam bentuk yang tidak mereka kenal. Dan ketika waktunya datang, bukan kamu yang akan bicara, tapi kenyataan yang akan menunjukkan siapa yang sebenarnya kalah. Karena orang yang sabar tidak akan selamanya diam. Tapi ketika dia bicara, itu bukan lagi untuk menjelaskan, melainkan untuk mengakhiri semua keraguan tentang siapa yang sebenarnya menang. Bab 4. Kehilangan yang menyelamatkan. Ada saatnya dalam hidup ini, kamu merasa kehilangan begitu besar, kehilangan seseorang, kehilangan tempat berpulang, kehilangan rasa aman yang pernah kamu bangun dengan sepenuh hati, dan saat itu, kamu merasa dunia runtuh tanpa suara, seolah segalanya kehilangan makna, dan yang tertinggal hanyalah kehampaan yang sulit dijelaskan kepada siapapun, karena tak ada bahasa yang cukup untuk menjelaskan kehilangan yang tidak kamu minta, tapi tetap terjadi. Namun seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa tidak semua kehilangan itu merugikan. Terkadang, apa yang pergi justru sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih besar yang tak bisa kamu lihat saat itu. Karena kamu terlalu dekat, terlalu cinta, terlalu buta untuk memahami bahwa yang kamu pertahankan dengan segala daya bukanlah tempat yang sehat untuk jiwamu tumbuh. Kehilangan itu pedih, benar, tapi tidak selamanya buruk. Karena seringkali semesta mencabut sesuatu dari hidupmu, bukan untuk menyiksamu, tapi untuk menggiringmu keluar dari tempat yang tak lagi sejalan dengan takdirmu. Dan seperti ranting kering yang dipangkas dari pohon, sesuatu yang diambil itu justru memberi ruang bagi tunas baru untuk tumbuh. Walau awalnya tampak seperti kehancuran, kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang diselamatkan. Karena ada orang-orang yang terlalu beracun untuk masa depanmu, ada tempat-tempat yang terlalu sempit untuk jiwa besarmu.
Dan ada kebersamaan yang tampak hangat, tapi diam-diam membunuh impianmu. Dan saat kamu kehilangan mereka, kamu sebenarnya sedang diberi kesempatan kedua untuk bertumbuh tanpa rantai, berjalan tanpa beban, dan hidup tanpa terus-menerus mempertanyakan harga dirimu sendiri. Jadi jangan tangisi terlalu lama sesuatu yang sebenarnya sedang membebaskanmu. Karena pada akhirnya, yang pergi akan sadar bahwa mereka kehilangan seseorang yang tulus. Sementara kamu akan menemukan bahwa kehilangan mereka justru membukakan pintu menuju hidup yang lebih tenang, lebih sejati, dan lebih damai. Karena yang sejati tidak akan meninggalkanmu saat kamu paling terluka. Dan yang pergi tidak pernah benar-benar ditakdirkan untuk tinggal. Bab 5. Balasan yang tak perlu dicari. Kamu mungkin pernah duduk sendirian dalam gelapnya malam, menatap langit-langit yang tak berbicara, bertanya-tanya dalam hati yang luka. Mengapa orang yang menyakitiku terlihat bahagia? Mengapa yang menghancurkan hidupku tampak tak tersentuh oleh rasa bersalah? Dan dalam kesendirian itu, kamu mulai bertarung dengan bisikan dalam dirimu sendiri. Antara keinginan untuk membalas dan suara kecil yang berkata, "Diamlah, waktumu akan datang." Apa yang tak banyak orang tahu adalah hidup ini bekerja dengan cara yang lebih adil dari yang terlihat di permukaan, bukan dalam bentuk hukuman instan atau balas dendam cepat, tapi lewat hukum keseimbangan yang tak pernah meleset. Ketika seseorang dengan sengaja menghancurkan orang lain yang tak bersalah, mereka sedang menanam benih kehancuran untuk dirinya sendiri. Dan meski kamu tak melihatnya hari ini, benih itu sedang tumbuh diam-diam dalam tanah nasib mereka. Kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu merusak mereka dengan tanganmu sendiri. Karena semesta tidak buta dan waktu tidak pernah lalai. Balasan paling menyakitkan adalah ketika seseorang jatuh di saat mereka merasa paling tinggi. Ketika mereka sadar bahwa yang mereka buang dengan mudah adalah sesuatu yang tak bisa ditemukan kembali, dan saat itu datang, kamu tidak perlu mengucapkan satu kata pun, karena kenyataan akan berbicara lebih lantang daripada seluruh kemarahanmu. Dan sementara mereka sibuk membangun sandiwara bahagia, kamu terus bertumbuh, perlahan namun pasti, keluar dari reruntuhan luka, membangun kembali dirimu dari puing-puing yang pernah mereka robohkan. Dan kamu akan sampai pada hari ketika kamu bisa melihat ke belakang, bukan dengan dendam, tapi dengan senyum tenang yang berkata, "Terima kasih sudah pergi, tanpamu aku tak akan setegar ini." Itulah kemenangan sejati. Bukan ketika musuhmu jatuh, tapi ketika kamu tak lagi peduli apakah mereka jatuh atau tidak. Karena hatimu telah bebas, jiwamu telah sembuh, dan kamu tak lagi butuh kehancuran mereka untuk membuktikan nilai dirimu. Kamu tahu siapa dirimu, dan yang menyakitimu sudah kehilangan sesuatu yang bahkan mereka tak mampu pahami. Jiwa tulus yang tidak akan mereka temukan dua kali dalam hidup ini. Bab 6. Harga diri yang tak tergantikan. Dalam perjalanan ini, ada satu pelajaran paling mahal yang kamu pelajari justru dari luka, bahwa harga dirimu bukan ditentukan oleh cara orang lain memperlakukanmu, melainkan oleh bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri setelah semua itu terjadi. Dan pada titik paling rendah dalam hidupmu, ketika kamu merasa terinjak dan tidak dianggap, di sanalah sebenarnya kamu mulai mengenali dirimu yang sejati. Bukan dari pujian, tapi dari cara kamu berdiri kembali, meski tak ada satu tangan pun yang mengangkatmu. Mereka mungkin membuatmu merasa kecil, membuatmu mempertanyakan nilaimu, membuatmu merasa seolah kamu tidak layak dicintai. Tetapi itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh orang yang tak pernah benar-benar mengenalmu, dan terlalu sempit jiwanya untuk menghargai ketulusan yang kamu beri. Karena seseorang hanya bisa melihat sampai kedalaman yang mereka miliki dalam dirinya sendiri. Dan ketika mereka dangkal, maka apapun yang dalam akan tampak asing dan tidak berharga. Kamu bukan lemah karena terluka, kamu kuat karena kamu tidak membiarkan luka itu mengubah siapa kamu sebenarnya. Kamu memilih untuk tidak berubah menjadi pahit, meskipun kepahitan itu begitu mudah dijadikan pelindung. Dan itu adalah bentuk keberanian paling tulus, keberanian untuk tetap percaya pada kebaikan, meski kamu tahu betapa kejamnya dunia bisa memperlakukan hati yang terbuka.
Harga dirimu tidak bisa ditentukan oleh siapa yang meninggalkanmu, siapa yang meremehkanmu, atau siapa yang memanipulasi perasaanmu. Harga dirimu adalah milikmu dan hanya bisa dijaga olehmu. Dan ketika kamu mulai memperlakukannya dengan hormat, semesta pun akan mengikuti cara kamu memperlakukan dirimu. Karena dunia akan mencerminkan nilai yang kamu tetapkan sendiri dalam batinmu. Jangan tunggu validasi dari orang yang pernah meruntuhkanmu untuk tahu bahwa kamu berharga. Karena jika mereka cukup dalam untuk mengerti nilaimu, mereka tak akan menyakitimu sejak awal. Dan kini tugasmu bukan membuktikan sesuatu pada mereka. Tugasmu adalah menjaga dirimu tetap utuh, tetap luhur, dan tetap mencintai dirimu dengan cara yang tidak pernah mereka ajarkan. Dengan kejujuran, dengan hormat, dan dengan penuh keberanian. Bab 7. Mereka yang meninggalkanmu tidak lebih tinggi darimu. Ada masanya kamu merasa ditinggalkan tanpa alasan, dikhianati tanpa aba-aba, disingkirkan, seolah keberadaanmu tak pernah berarti apa-apa. Dan dari semua rasa sakit itu, yang paling menyayat bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa tak dihargai yang terus membayang. Kamu mulai berpikir, apakah kamu tidak cukup baik? Apakah ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka memilih pergi? Dan kamu mulai menyalahkan diri sendiri atas keputusan yang bukan kamu buat. Namun, waktu akan membuka matamu bahwa kepergian mereka bukan karena mereka lebih baik darimu, bukan karena mereka lebih tinggi, bukan pula karena kamu tidak cukup berharga, tapi karena mereka tidak mampu berjalan sejauh kamu, tidak mampu menyelami dalamnya jiwamu, tidak mampu tinggal dalam kejujuran yang kamu tawarkan tanpa topeng. Dan ketika seseorang memilih pergi dari tempat yang tulus, sesungguhnya itu bukan bentuk kekuatan, itu adalah ketidakmampuan untuk menyelami sesuatu yang terlalu dalam bagi mereka. Mereka pergi bukan karena kamu kekurangan sesuatu, tapi karena mereka tidak cukup kuat untuk bertahan dalam hubungan yang membutuhkan kedewasaan. Karena orang yang hanya terbiasa bermain di permukaan akan merasa tercekik dalam kedalaman. Dan kamu yang mencintai dengan segenap hati menjadi terlalu luas untuk mereka yang hanya ingin menyentuh sekilas. Dan ketika mereka pergi, itu bukan kegagalanmu, itu adalah batas mereka. Seringkali kita mengira orang yang meninggalkan kita berada di atas kita, seolah mereka lebih bijak karena mampu move on lebih cepat, seolah mereka lebih kuat karena bisa tersenyum ketika kita hancur. Padahal tidak sedikit dari mereka yang justru melarikan diri dari tanggung jawab emosional, dari kejujuran, dari pertumbuhan, dan memilih jalan yang lebih mudah, yang tak butuh kedewasaan, yang tak butuh komitmen. Jadi angkat kepalamu, karena ditinggalkan bukan berarti kamu kalah. Justru itu pertanda kamu terlalu tinggi untuk dijangkau oleh mereka yang belum selesai dengan ketakutan mereka sendiri. Dan kamu tidak akan bisa berjalan ke puncak jika terus menunduk, memunguti serpihan yang memang tak ditakdirkan untuk ikut sampai ke atas. Karena pada akhirnya, mereka bukan naik meninggalkanmu, mereka hanya jatuh ke arah lain, dan kamu sedang naik lebih tinggi tanpanya. Bab 8. Luka yang membuatmu tajam. Tidak semua luka datang untuk menghancurkan. Sebagian luka datang untuk membentukmu, mengasah bagian dalam dirimu yang sebelumnya tumpul karena terlalu lama berada dalam kenyamanan. Terlalu percaya bahwa dunia akan memperlakukanmu sebaik kamu memperlakukan orang lain. Dan meskipun awalnya kamu menangis, menolak, bertanya-tanya kenapa harus kamu yang dilukai, pada akhirnya kamu akan mengerti bahwa luka itu bukan akhir dari segalanya. Justru awal dari siapa dirimu sebenarnya. Luka mengajarkanmu untuk melihat dengan mata yang lebih tajam, untuk membaca bahasa yang tidak terucap, untuk merasakan energi yang tak terkatakan. Karena setelah dilukai, kamu tak lagi mudah terpesona oleh kata manis, tak lagi gampang membuka ruang bagi orang yang hanya ingin menumpang sebentar, dan kamu mulai mencintai dirimu sendiri, bukan karena kamu tidak butuh orang lain, tapi karena kamu tahu, tak semua orang pantas menyentuh hatimu yang pernah dirobek. Kamu menjadi lebih sadar, bukan lebih dingin. Kamu menjadi lebih hati-hati, bukan lebih curiga. Dan kamu tahu bahwa kehati-hatian ini bukan karena kamu trauma, tapi karena kamu belajar.
bahwa hidup bukan tempat untuk menyerahkan seluruh jiwamu pada sembarang tangan. Dan luka itu yang dulu kamu benci, kini telah menjadi mata ketigamu, membuka penglihatan batin yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan, hanya bisa didapat lewat pengalaman. Dan ketika orang melihatmu hari ini, lebih kuat, lebih tenang, lebih selektif, mereka tidak tahu betapa mahalnya versi ini. Mereka tidak tahu berapa malam kamu habiskan dalam diam, berapa kali kamu memaksakan senyum saat hatimu retak, dan berapa banyak harapan yang kamu kubur diam-diam hanya agar kamu bisa tetap bertahan. Mereka hanya melihat hasil akhirnya, tapi tidak pernah tahu proses panjang yang menjadikanmu setajam ini. Jadi, jangan sesali luka yang membentukmu, karena setiap rasa sakit itu sedang mengukir versi dirimu yang lebih tajam, lebih jernih, dan lebih tangguh. Kamu tidak lagi mudah goyah, tidak lagi mudah hancur, karena kamu telah ditempa oleh api kehidupan. Dan seseorang yang pernah terbakar tidak lagi takut pada bara kecil. Dia tahu bagaimana tetap hidup di tengah nyala yang ingin menghabisi. Dan itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh sembarang jiwa. Bab 9. Kehancuran yang tidak kamu pikul sendirian. Dalam dunia yang penuh kepura-puraan, seringkali mereka yang menyakitimu tampak melenggang bebas, bahkan terlihat bahagia, seolah luka yang mereka tinggalkan tidak memiliki konsekuensi. Dan kamu yang masih diam dalam sisa-sisa kepedihan, merasa seolah semesta ini tak adil. Seolah kamu yang hancur, tapi mereka yang terus menang. Tapi kenyataannya, tidak semua kehancuran tampak di permukaan, dan tidak semua luka harus berdarah untuk terasa nyeri. Mereka mungkin tersenyum di luar, tapi ketenangan batin tidak bisa dipalsukan selamanya. Kamu tidak tahu berapa banyak dari mereka yang harus berpura-pura tidur nyenyak, padahal jiwanya berisik oleh rasa bersalah yang tak mau tenang. Karena siapapun yang menyakiti seseorang yang tulus, tidak akan pernah benar-benar damai. Alam semesta mungkin tidak membalas dengan kilat dan gemuruh, tapi ia bekerja dengan presisi dan kesunyian yang tajam. Dan ketika waktunya datang, kehancuran itu tidak perlu kamu saksikan, karena ia akan menemukan jalannya sendiri. Kamu tidak perlu menjadi saksi atas jatuhnya mereka, karena yang kamu perlukan bukan melihat mereka tersiksa, melainkan membebaskan dirimu dari keterikatan pada luka yang mereka tinggalkan. Setiap kali kamu membicarakan mereka, kamu sedang menyeret kembali energi mereka ke dalam hidupmu. Dan saat kamu mulai diam, mulai melepaskan, mulai mendoakan tanpa berharap mereka kembali, saat itulah semesta berpihak padamu. Diam-diam, penuh wibawa, tanpa perlu keributan. Kehancuran mereka bukan tanggung jawabmu. Kamu bukan penyebabnya, kamu bukan eksekutor karma. Kamu adalah jiwa yang sedang tumbuh menuju keutuhan. Kamu tidak hidup untuk membalas, kamu hidup untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Dan berdamai itu jauh lebih tinggi nilainya daripada membalas. Karena seseorang yang sibuk membalas adalah seseorang yang masih terikat, sementara seseorang yang mampu melepaskan telah jauh melampaui mereka yang dulu pernah menyakitinya. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian menanggung kehancuran itu. Karena ketika kamu disakiti, langit pun mencatat. Ketika kamu menangis, semesta pun mengirimkan jalan sunyi menuju penyembuhan. Kamu hanya perlu satu hal, bersabar. Karena dalam kesabaranmu, ada gelombang halus yang tak terlihat, yang sedang mengantar balasan pada tempatnya. Dan saat ia sampai, kamu tak perlu menonton. Karena kamu sudah sembuh, sudah selesai. Bab 10. Kemenangan yang sunyi tapi penuh makna. Kemenangan yang sejati tidak selalu datang dengan sorak-sorai, tidak selalu terlihat di atas panggung, tidak selalu disambut dengan tepuk tangan atau pengakuan dari orang-orang yang pernah meremehkanmu. Terkadang kemenangan itu datang dalam sunyi. Saat kamu bangun suatu pagi dan menyadari kamu tidak lagi menangis, tidak lagi berharap, tidak lagi menyimpan nama mereka dalam kepalamu, meski dunia masih mengingatnya. Kamu duduk menatap dunia yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Tidak ada lagi dendam yang membebani napasmu, tidak ada lagi luka yang kamu peluk diam-diam. Yang tersisa hanyalah keheningan. Tapi keheningan yang damai,
Keheningan yang menandakan bahwa badai itu sudah lewat. Kamu masih di sini, utuh. Meski tidak seperti dulu, tapi justru lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang lebih indah lagi, kamu tidak berubah menjadi orang yang menyakiti balik. Itulah kemenangan tertinggi, saat kamu bisa melewati semua itu dan tetap membawa kebaikan dalam jiwamu. Kamu tidak membusuk oleh luka, kamu tidak membalas dengan cara yang sama. Kamu memilih tetap manusia dalam dunia yang seringkali membalas ketulusan dengan pengkhianatan. Kamu memilih tetap lembut, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu hanya jiwa besar yang bisa tetap lembut setelah dihancurkan. Kamu telah tumbuh, kamu telah melewati sesuatu yang seharusnya merusakmu, tapi justru menyelamatkanmu dari sisi dirimu yang terlalu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Sekarang, kamu telah menjadi pelindung bagi dirimu sendiri. Dan itu tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibuktikan kepada siapapun, karena mereka yang paham akan merasakan kehadiranmu yang baru, lebih dalam, lebih tenang, lebih tak tergoyahkan. Jadi biarkan mereka pergi, biarkan semua yang menyakitimu menjadi pelajaran yang kau syukuri di kemudian hari. Karena yang menyakitimu tanpa alasan, pada akhirnya akan dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Dan kamu akan berdiri di kejauhan, tidak untuk membalas, tapi untuk bersyukur, karena kamu tidak ikut jatuh bersama mereka. Sekarang kamu tahu bahwa tidak semua luka harus dijelaskan. Tidak semua kepergian perlu diminta kembali. Dan tidak semua orang yang menyakitimu layak kamu perjuangkan. Kamu tidak diciptakan untuk terus menunduk pada mereka yang tak tahu cara menghargaimu. Kamu tidak harus menjadi kuat untuk membalas, cukup kuat untuk melepaskan. Karena mereka yang menyakitimu tanpa alasan, sesungguhnya sedang membangun kehancurannya sendiri dengan cara yang lambat, senyap, tapi pasti. Dan kamu sedang berjalan menuju kedalaman yang tak bisa disentuh oleh siapapun yang dulu menjatuhkanmu. Jadi pulanglah ke dirimu, rawat hatimu, jangan menoleh ke belakang, karena kamu telah melewati badai, dan hari ini kamu berdiri, tegak, sunyi, tapi menang.